Selamat pagi dan selamat sore para peserta kelas Hukum Acara Perdata semester 4. Pertemuan kali ini adalah pertemuan keempat atau sesi keempat. Di sesi keempat ini kita akan coba membahas mediasi atau mediasi di pengadilan. Sebelum kita lanjut, kita perlu dan juga harus memahami apa pengertian dari mediasi. Secara etimologi, istilah mediasi ini berasal dari bahasa Latin atau mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak, tentu yang bersengketa, secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan atau trust dari para pihak yang bersengketa. Ada atau banyak beberapa pakar mendefinisikan atau mengartikan apa itu mediasi. Saya akan coba mengambil beberapa definisi dari beberapa pakar. Yang pertama, Lawrence Ball. Kira-kira dia mengatakan begini, mediasi itu adalah sistem pengambilan ketentuan yang dikerjakan beberapa pihak dengan dibantu pihak ketiga yang menjadi mediator. Kewenangan pengambilan ketentuan seutuhnya tetap ada di tangan para pihak, serta mediator hanya menolong beberapa pihak dalam satu sistem pengambilan ketentuan itu. Itulah pengertian dari mediasi oleh Lawrence Ball. Yang kedua, ada J. Forberg and E. Taylor. Dia mengatakan mediasi itu adalah sistem penyelesaian sengketa lewat jalur mediasi dikerjakan dengan bersama oleh para pihak yang bersengketa serta dibantu oleh pihak yang netral. Mediator bisa meningkatkan serta tawarkan pilihan penyelesaian sengketa, serta beberapa pihak dapatlah memperhitungkan tawaran tersebut jadi satu alternatif menuju perjanjian dalam penyelesaian sengketa. Sementara itu, Khatibul Umam berpendapat bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.
Ada lagi Takdir Rahmadi, Hakim Agung, Ketua Kelompok Kerja Mediasi. Dia berpendapat bahwa mediasi itu adalah penyelesaian sengketa melalui cara perundingan atau musyawarah, mufakat, para pihak dengan bantuan pihak netral atau mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus dengan tujuan menghasilkan kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa. Itulah kira-kira pengertian mediasi menurut beberapa pakar. Pada dasarnya, mediasi memang merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketika menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan persengketaan, mediator harus memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melakukan mediasi. Mediasi di dalam pengadilan di Indonesia mulai berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dengan diberlakukannya Perma nomor 2 tahun 2003, mediasi itu menjadi wajib bagi seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Untuk mendukung pelaksanaan Perma nomor 2 tahun 2003, pada tahun 2003 sampai 2004, Mahkamah Agung melakukan pemantauan atau pelaksanaan mediasi di 4 pengadilan negeri. Yang pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Batu Sangkar, dan Pengadilan Bengkalis. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan hasil pelatihan sertifikasi mediator bagi hakim di 4 pengadilan tersebut. Selain pelatihan bagi hakim, juga dilakukan pelatihan bagi panitera di 4 pengadilan yang menjadi pilot count tersebut tentang pendokumentasian proses mediasi bagi para panitera. Selain 4 pengadilan di atas tadi, pelatihan sertifikasi mediator juga dilakukan di Semarang, ditujukan bagi hakim di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, diikuti dengan pemantauan ke berbagai pengadilan negeri provinsi tersebut. Pada tahun 2008, Perma nomor 2 tahun 2003 diubah dengan Perma nomor 1 tahun 2008. Dalam bagian menimbang, Perma ini disebutkan bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan Perma nomor 2 tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Perma tersebut, sehingga perlulah Perma nomor 2 tahun 2003 direvisi. Dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan perdata. Dalam Perma nomor 1 2008, sifat wajib mediasi
dalam proses perkara atau dalam proses berperkara di pengadilan lebih ditekankan lagi. Ini dapat dilihat dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan perma itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR, 154 RBG yang menyatakan putusan batal demi hukum. Atau pasal 2 ayat 3 Perma nomor 1 tahun 2008. Pasal 2 ayat 4 Perma nomor 2 tahun 2003 menyatakan bahwa hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara tersebut. Untuk implementasi dari Perma nomor 1 tahun 2008, Mahkamah Agung menunjuk 4 pengadilan negeri sebagai pilot court, yaitu Pengadilan Jakarta Selatan, Bandung, Bogor, dan Depok. MA juga menerbitkan buku komentar Perma nomor 1 tahun 2008 dan buku tanya jawab Perma nomor 1 tahun 2008 setelah 8 tahun berlakunya Perma nomor 1 tahun 2008. Akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Perma nomor 1 tahun 2016. Keberhasilan mediasi di pengadilan relatif masih rendah. Ada banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya mediasi di pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Para pihak atau kuasa hukum, hakim atau lembaga pengadilan, tata kelola atau administrasi kelembagaan mediasi di pengadilan. Selanjutnya, kurangnya sosialisasi mengenai kemanfaatan dan prosedur mediasi, peran mediator hakim dan non-hakim bersertifikat, peraturan, dan lain-lain sebagainya. HIR pasal 130 dan RBG pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. SEMA nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR dan 154 RBG. Perma nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selanjutnya, jenis-jenis mediasi. Yang pertama, mediasi di pengadilan. Mediasi di pengadilan telah lama dikenal. Beberapa pihak yang memajukan perkaranya ke pengadilan diharuskan untuk melalui prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dikerjakan kontrol pada pokok perkara.
Yang kedua, mediasi di luar pengadilan. Kita ambil contoh mediasi perbankan. Satu bank pastinya mempunyai sistem yang telah standar pada servis yang dikerjakan untuk nasabahnya. Tidak tertutup kemungkinan peluang servis yang diberikan bank kepada nasabahnya tidak memberikan hasil yang memuaskan untuk nasabahnya hingga kerap kali bisa merugikan nasabah. Nasabah kerap kali jadi tidak berdaya ketika harus berhadapan dengan bank, tentunya di pengadilan, serta cuma dapat pasrah jika bersengketa dengan bank. Supaya nasabah bisa terlindungi hak-haknya, dibuatlah mediasi perbankan yang berperan jadi instansi penyelesaian sengketa. Mediasi hubungan industrial. Kerap kali pihak pekerja saat bertemu atau berhadapan dengan pengusaha berada dalam posisi yang lemah, yang dikarenakan oleh beragam jenis aspek. Oleh karenanya, dibutuhkanlah suatu langkah yang bisa mengakomodasi kebutuhan beberapa pihak dengan keinginan bisa diambil satu ketentuan yang bisa diterima oleh masing-masing pihak hingga dibuatlah mediasi untuk perselisihan hubungan industrial. Sedangkan mediasi menurut Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi merupakan salah satu proses dalam hukum acara perdata, baik lingkup pengadilan agama maupun dalam pengadilan negeri. Hal tersebut diatur dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG. Maksudnya, pada sidang pertama, hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan kesempatan para pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi menurut Perma RI nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa mediasi dilakukan dengan pertimbangan dan tujuan untuk: 1. Mengurangi masalah adanya penumpukan perkara di pengadilan. Yang kedua, merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih murah, cepat, dan biaya ringan. Yang ketiga, memaksimalkan fungsi lembaga perdamaian. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa tentunya, dan membawa sengketa tersebut ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian dan wajib hadir di dalam proses mediasi. Mediasi yang mengalami kebuntuan atau tidak dapat didamaikan atau gagal apabila para pihak atau kuasa hukumnya: 1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan
mediasi tanpa alasan yang sah. Yang kedua, menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya, meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ketiga, ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Yang keempat, menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resum perkara pihak lain. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan-alasan yang sah. Demikianlah pertemuan kita yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Dan saya tidak akan selalu lupa mengingatkan, ketika peserta kelas sudah menyimak dan menonton materi ini, maka jangan lupa membuat komen baik di YouTube dan di add link. Karena itu suatu kewajiban untuk menentukan bahwa peserta kelas hadir atau tidak hadir. Demikian, terima kasih.